Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa khaliqis samawatil ula wal aradhinas sufla munzilil kitabi was suhufil ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina nabiyyil huda al-habibil mustafa alladzi dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna wa ala alihi masabihid duja wal urwatil wuthqa wa radhiyallahu anis sahabatil kirami ulir rusydi wa ulin nuha. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian sebelumnya kita telah memiliki sejumlah salat memiliki seperti juga dimensi lahiriah salat memerlukan kepada serangkaian tata cara dan adab. Demikian pula dimensi batin dari salat juga memiliki serangkaian tata cara, adab, sopan santun yang apabila seseorang hamba menjalankan baik adab lahiriah maupun batiniyah, maka dia akan memperoleh salat yang sempurna. Sebaliknya, apabila seorang hamba hanya memperhatikan dimensi lahiriahnya dan melupakan dimensi dan tata cara batiniyahnya, maka salatnya tidak sempurna. Juga tidak sempurna salat seorang yang hanya memperhatikan aspek dan tata cara batiniyah tapi melupakan dan melalaikan aspek lahiriahnya. Bahkan dalam pandangan Imam Khomeini sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, dimensi batin dari salat adalah ruhnya atau jiwanya salat, yang apabila seorang tidak melakukannya dengan benar, maka salat itu akan hanya menjadi seperti selongsong, seolah-olah seperti tubuh tanpa jiwa dan tanpa ruh. Boleh jadi raga sholat seseorang atau dimensi lahiriah sholat seseorang itu begitu indah dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dianjurkan, tetapi dia kehilangan ruh, kehilangan jiwa, kehilangan esensi dan intinya. Untuk itulah kemudian, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pengantar lalu, Imam Khomeini mengarang buku ini yang berisi tata cara lahiriah, tata cara batiniyah salat agar sempurna salat seseorang. Pada pengantar juga kita telah simpulkan bahwa salat itu kelak di hari akan datang, di dalam kehidupan dan alam yang akan datang, akan mewujud sebagai makhluk Allah yang memiliki substansi dan juga akan bersaksi dan juga akan memberikan pertolongan bagi seorang hamba kelak di alam-alam yang akan datang. Karena alam malakut, alam yang akan datang itu adalah alam kehidupan yang lebih sempurna dibandingkan alam kehidupan yang ada sekarang. Sedemikian sehingga apapun yang tampak seolah-olah tidak bernyawa di alam ini, di alam yang akan datang akan bernyawa, hidup, dan dapat berinteraksi dengan kita. Dan ini sesuai dengan berbagai ayat yang juga sudah kita sampaikan pada kajian sebelumnya, yang menyatakan bahwa amal-amal manusia itu kelak akan hadir. Jadi seolah-olah mereka itu akan menjadi sosok-sosok yang hadir. Bahkan sebagian ulama meyakini apa yang disebut sebagai tajassumul a'mal atau penjasadan amal-amal manusia, baik yang saleh maupun amal yang buruk.
dua-duanya akan memiliki jasad. Sedemikian sehingga kalau amal-amal itu baik, ia akan mendampingi kehidupan manusia di alam yang akan datang, mulai dari alam kubur atau alam barzakh hingga ke alam-alam selanjutnya. Dan kalau buruk, naudzubillah min dzalik, amal-amal itu akan menyiksa manusia sejak di alam kuburnya dan akan merongrong, mengganggu, melukai dan mencederai manusia itu hingga ke alam-alam berikutnya. Barangkali mungkin sampai manusia itu kalau dia terlalu banyak keburukan, dia mungkin akan reda gangguan dari amal-amalnya apabila sampai kepada dia syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau syafaat salihin dan imam ma'sumin alaihi wassalam. Nah, inilah kesimpulan yang telah kita dapatkan pada bagian sebelumnya. Pada bagian sekarang kita akan berbicara tentang adab kalbu, adab batin yang pertama. Dan menurut Imam Khomeini ini adalah parameter atau barometer dari kesempurnaan ibadah seseorang, yaitu tawajjuh kepada izzul rububiyah dan zillul ubudiyah. Yakni konsentrasi dan fokus manusia kepada mulianya Sang Pencipta dan Sang Tuhan yang menjadi tujuan dari ibadah kita, dan hinanya sang hamba yang melakukan ibadah itu kepada Sang Tuhannya. Tawajjuh seperti ini, fokus inilah yang akan menjadikan ibadah itu memiliki ruh, karena ini adalah esensinya ibadah. Dan ibadah yang tanpa tawajjuh, ibadah yang tanpa konsentrasi seperti ini, tanpa fokus seperti ini, itu ibadah yang kehilangan ruh. Sejak awal ibadah itu tidak akan bermanfaat bagi si hambanya. Karena tidak ada tujuan dari ibadah. Tidak ada sasaran dari ibadah itu yang tidak lain, yaitu memuliakan. Nah, jadi inti ibadah adalah memuliakan Tuhan dan merendahkan hamba ini di hadapan Tuhannya. Mungkin orang akan berbicara tentang bagaimana seorang merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya. Padahal Allah menginginkan manusia itu mulia. Betul. Manusia justru akan mulia sebagaimana semua hamba lain akan mulia apabila dia hanya melihat kemuliaan penciptanya, melihat kemuliaan Tuhannya, dan tidak ada kemuliaan dirinya tidak ada kemuliaan dirinya, melainkan hanya melihat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah dia akan menjadi mulia yang sesungguh-sungguhnya. Tetapi kalau manusia mengira bahwa dirinya mulia dan kemudian tidak menganggap kemuliaan Tuhannya, maka pada saat itulah dia mengalami kejatuhan, kehinaan, sebagaimana yang dialami oleh iblis sebagai makhluk Allah yang telah menyembah Allah dalam waktu kurun yang ribuan tahun dalam riwayat, dan bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa iblis ini sempat membuat malaikat kagum. Makanya kemudian iblis itu merasa dirinya hebat, merasa takjub dengan dirinya dan protes kepada Allah ketika Allah menciptakan Adam, Allah meminta dia untuk sujud kepada Adam. Dia seolah-olah protes, dia membangkang. Loh, saya ini kan mulia, saya ini kan ahli ibadah, saya bahkan membuat para malaikat kagum, padahal saya bukan dari jenis malaikat. Dan disebutkan bahwa meskipun dia bukan dari jenis malaikat, melainkan dari jenis jin, tapi iblis itu justru sering bergerombolnya, berkerumunnya, berkelompoknya dengan para malaikat. Artinya naik jabatannya. Jadi berkumpul dengan para malaikat. Sehingga dia takjub dengan dirinya. Pada saat itu, pada saat dia mengalami ketakjuban itu, Allah jatuhkan dia, Allah kutuk dia, Allah jauhkan dia dari segenap kebaikan. Dan Allah hinakan dia. Nah, mengapa? Karena esensi dari ibadah adalah tawajjuh. Tawajjuh itu, kalau dalam bahasa Arab, wajah ini, ya, tawajjuh itu artinya menghadapkan wajahnya, artinya berkonsentrasi penuh kepada mulianya Tuhan, izzur rububiyah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala,
dan dhillul ubudiyah, yaitu kehinaan dirinya sendiri. Nah, itulah mengapa Imam Humaini mengatakan bahwa di antara adab kalbu, bahkan ini adalah adab yang paling utama, karena itu dimasukkan sebagai adab pertama dalam rangkaian adab-adab batin seorang dalam melaksanakan sholat. Imam Humaini mengatakan, dalam ibadah, ya, bukan hanya sholat, tapi seluruh ibadah, adab kalbu yang pertama adalah bertawajjuh, yaitu memfokuskan diri kepada mulianya rububiyah, yaitu ketuhanan, dan hinanya ubudiyah. Tawajjuh seperti ini merupakan tahap yang penting bagi seorang pesuluk. Jadi, orang harus memiliki tawajjuh ini. Sehingga, nah ini penting, sehingga prinsip dasarnya apa? Sehingga kadar kekuatan suluk setiap orang dapat diukur dengan kekuatan tawajjuhnya ini. Jadi kalau kita mau ukur kekuatan suluk seseorang, orang ini ibadahnya itu seperti apa kekuatannya? Intensitasnya seperti apa? Hakikatnya seperti apa? Maka bisa diukur dengan hakikat tawajjuh dia kepada mulianya Tuhan dan hinanya hamba itu. Jadi ibadah itu kalau mau diringkas sebetulnya itu dasarnya ibadah. Nah nanti ketika seorang hamba itu menghayati, merealisasikan dan memperkuat tawajjuhnya dan fokusnya pada mulianya Allah dan hinanya hamba, dia akan mengalami kenaikan yang pesat. Dia akan terbuka baginya hijab-hijab yang sebelumnya tidak terbuka. Dan dia akan mengalami suatu perjalanan menuju kepada hakikat dengan sangat cepat. Dan ujungnya itu justru adalah meniadakan diri, fana. Dia tidak merasakan lagi ada. Bahkan keberadaannya sendiri dia tidak rasakan. Dia hanya akan merasakan keberadaan penciptanya. Merasakan keberadaan Rabbnya, Tuhannya. Dan ini adalah hakikat cinta itu sendiri. Jadi hakikat cinta, hakikat ibadah, intinya ibadah adalah tidak merasakan diri, bahkan tidak merasakan dirinya ada. Apalagi mulia. Nah, dia hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang dia tuju. Oleh sebab itu Imam Humaini mengatakan, sehingga kadar kekuatan suluk setiap orang dapat diukur dengan kekuatan tawajjuhnya. Bahkan ukuran kesempurnaan dan kekurangan manusia terletak pada perkara ini. Jadi lebih jauh. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tapi hakikat kemanusiaan menurut Imam Humaini ada pada seberapa jauh dia menyadari kemuliaan Allah di dalam dirinya dan kehinaan dirinya. Kemuliaan Allah, seberapa jauh dia menyadari kemuliaan Allah dan seberapa jauh dia menyadari kehinaan dirinya, sejauh itu pula kesempurnaan kemanusiaan seseorang. Subhanallah. Jadi jangan berpikir bahwa manusia itu kemudian harus begini kebanyakan, harus punya ini, harus punya itu, punya mobil, punya rumah, punya ini, berkeluarga. Aduh, itu bukan hakikat kesempurnaan manusia. Hakikat kesempurnaan manusia yang sesungguhnya apabila di dalam dirinya ada kesadaran akan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehinaan dirinya sebagai hamba. Ini dengan esensi seperti ini, dia akan menyempurna terus. Dan tidak ada batasnya. Seperti yang sudah kita katakan, kesempurnaan manusia tidak ada batasnya. Selama di dalam dirinya ada itu. Ada perasaan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggetarkan dia dan menggerakkan dia dan melecut dia untuk terus berjalan mendekati yang tidak terbatas itu. Di satu sisi seperti itu. Dan di sisi lain kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya, ketidakberdayaan dirinya dan kehinaan dirinya. Sedemikian sehingga dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di dalam kalbu seorang pesuluk ada seperti ini, maka dia sudah di track kesempurnaan yang tidak ada batasnya. Ini asasnya. Maka dari itu kita mendengar dalam sebuah hadis, Rasulullah itu ditanya, apa gelar yang paling kau sukai? Apa gelar yang paling kau banggakan? Rasulullah mengatakan, gelar yang paling aku sukai dan aku banggakan adalah Abdullah, hamba Allah. Ini artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita
kalau mau tahu kesempurnaan manusia, lihatlah kadar kesadaran dia tentang kehambaan dia kepada Allah. Setingkat itu pula dia akan menjadi sempurna. Setingkat kesadaran itu. Ini mengapa kemudian Imam Khomeini mengatakan ukuran kesempurnaan dan kekurangan manusia terletak pada tawajuh ini, pada kesadaran ini. Sebaliknya, egoisme, keakuan, pengagungan, dan kecintaan pada diri berbanding terbalik dengan kesempurnaan kemanusiaan seseorang dan akan menjauhkannya dari makam kedekatan dengan rububiyah. Sebaliknya, egoisme manusia, keakuan manusia, perasaan aku ini hebat, perasaan aku ini pinter, perasaan aku ini kuat, perasaan yang bullshit, yang omong kosong, yang sebenarnya itu adalah tipuan ego kita terhadap diri kita, ini semua akan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia justru dengan perasaan-perasaan seperti itu yang sepenuhnya itu adalah ilusi, sepenuhnya itu adalah bisikan bohong dari tempat lain, baik dari diri kita sendiri maupun dari setan dan gangguan-gangguan lain, itu akan menjauhkan kita kepada hakikat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, kata Imam Khomeini, hijab yang dihasilkan dari keadaan mengagungkan dan menyembah diri ini sangatlah tebal dan gelap. Mengoyak hijab ini lebih sulit daripada mengoyak semua hijab lainnya. Bahkan pengoyakan semua hijab merupakan pengantar. Untuk mengoyak hijab ini, lantaran pengoyakan hijab ini, yaitu hijab egoisme, merupakan kunci utama untuk membuka alam gaib dan alam kenyataan, yaitu alam syahadah, serta pintu utama untuk memasuki kesempurnaan rohaniyah manusia. Ini coba kita lihat bahwa hakikatnya ibadah yakni mengoyak hijab. Dan hijab yang paling tebal, yang paling gelap, itu adalah hijab diri ini. Hijab egoisme, aku. Aku bagaimana? Saya bagaimana? Ini perasaan ini semakin kuat di dalam diri seseorang, semakin tebal hijab dia. Sehingga dia tidak akan pernah bisa, bahkan dia akan melupakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Melupakan Allah sama sekali. Karena akunya ini menguat. Jadi ketika akunya menguat, kesadaran ilahiyah di dalam diri manusia akan hilang, ketutup oleh keakuan itu. Itulah mengapa Imam Khomeini mengatakan ini hijab yang sangat tebal. Dan betapa sering manusia itu mengalami ghaflah atau kelalaian yang panjang, bahkan tidur yang panjang akibat egoisme ini. Jadi tidak ada yang dia perhatikan, tidak ada yang dia pikirkan, tidak ada yang dia rasakan. Bahkan dia tidak pernah merasakan apa-apa kecuali aku. Tetapi sedemikian halusnya aku ini, perasaan tentang keakuan ini, ya, ego ini tadi, sehingga kadang-kadang dia sholat pun itu sebetulnya yang disembah, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah adalah akunya yang dia sembah. Sholat untuk kepentinganku, sholat untuk kepuasanku, sholat untuk kemuliaanku, na'udzubillah min dzalik, artinya dia menyembah siapa pada sholat itu? Dalam keadaan dia seolah-olah sholat yang dia sembah, na'udzubillah min dzalik, adalah akunya. Nah, kalau dia mengembangkan akunya seperti itu, maka hijab antara dia dengan Allah semakin tebal. Dan hijab ini tidak akan bisa rontok kecuali kita memang rontokin. Memang kita koyak, kita robek hijab itu. Kita mungkin pertama-tama harus kita cederai dulu keakuan itu. Barangkali kita sendiri yang harus menghinakan diri kita sendiri. Barangkali pengoyakan itu dimulai dengan perobekan-perobekan kecil. Aku ini dirobek. Makanya ada anjuran di antara ahli suluk. Ahli suluk itu mengatakan, kalau engkau dihina orang, jangan marah. Justru datangi orang yang menghinamu itu dan berterima kasihlah kepada dia. Karena boleh jadi penghinaan dia mengingatkanmu tentang siapa hakikat dirimu. Jangan marah. Justru datangi, kadang-kadang malah bila perlu berterima kasihlah kepada orang itu. Kalau kita disakiti hati, terus kita pelihara sakit hatinya kita,
Itu biasanya kita tidak mengatakan saya menyembah diri, enggak. Karena kita merasa ego kita ini berguna, ego kita ini penting sekali. Sepenting itu sehingga kalau digores oleh orang sedikit saja kita akan blingsatan. Marah besar seolah-olah Allah yang dihinakan, naudzubillah min dzalik, atau agama yang dihinakan, atau Rasul yang dihinakan. Padahal siapa diri kita? Boleh jadi koyakan awal itu harus dimulai dengan penghinaan orang terhadap kita. Ini pengajaran ahli-ahli suluk. Bahwa jangan kita terus kalau dihinakan orang itu marah besar seolah-olah yang dihinakan memang yang maha mulia. Ini kan kita kan memang maha hina. Kalau dihinakan barangkali itu adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin harus berterima kasih. Perhatikan bagaimana misalnya perilaku Al-Imam, Imam Maksum, Ali Zainal Abidin. Suatu kali rumahnya diketok pintunya di tengah malam oleh orang. Malam-malam orang mengetok pintu rumahnya. Kemudian Imam Ali dengan tergeragap sedang ibadah membuka pintu itu tengah malam. Kemudian Imam bertanya, ada apa engkau malam-malam datang ke sini? Kemudian dia mengatakan, orang itu mengatakan, aku ada 3 pertanyaan. Tapi yang pertama, pada saat aku keluar rumah, aku lupa. Pertanyaannya apa? Yang kedua, pada saat di perjalanan aku lupa pertanyaannya apa? Yang ketiga, aku lupa pertanyaannya pada saat sudah di depan rumahmu dan engkau ternyata lambat membuka pintu rumahmu. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ya coba besok atau lusa kamu datang lagi, ingat-ingat pertanyaan apa saja yang sedang mengganggumu itu. Kamu datang lagi ke sini. Maka kemudian hari berikutnya atau beberapa hari berikutnya, orang yang sama ini datang lagi ke Imam Ali Zainal Abidin, mengetok pintu lagi dan menggedor lagi pintunya. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin membuka lagi. Dan kemudian orang yang sama ini mengatakan hal yang sama lagi. Aku lupa waktu aku keluar dari rumah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, lupa pada saat dalam perjalanan. Pertanyaan ketiga, aku lupa pada saat engkau lambat membuka pintu rumahmu. Maka Imam Ali Zainal Abidin katakan lagi, ya, coba sekali lagi kamu datang. Mungkin berapa hari lagi engkau ingat-ingat apa pertanyaanmu. Maka orang itu datang kembali dan pada hari berikutnya atau pada kali ketiganya dia mengatakan hal yang sama kecuali yang terakhir, katanya dia. Karena engkau tidak lambat membuka pintu rumahmu, aku sekarang ingat apa pertanyaanku yang terakhir, yaitu mohon maaf ini kepada semua pemirsa. Orang ini bertanya, apa rasa mohon maaf dari kotoran manusia? Bayangkan, ini pertanyaan tidak ada gunanya dan tidak sama sekali, tidak layak ditanyakan kepada orang sekedar ngobrol, nggak ada artinya pun tidak layak. Ini menghinakan. Imam Ali Zainal Abidin dengan tenang dia mengatakan, aku tidak pernah merasakan, tapi seharusnya karena itu adalah ampas, dia tidak punya rasa. Ini bagaimana dia menerima kehinaan itu dengan sangat lembut dan halus. Dan itu semuanya orang ahli suluk itu menerima apapun yang terjadi, kejadian apapun dalam kehidupan mereka itu sebagai bagian dari perjalanan. Bagian dari penghayatan tentang mulianya Allah Subhanahu wa taala dan hinanya dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Imam Khomeini mengatakan, hijab keakuan ini adalah awal. Ini pintu untuk mendobrak hijab-hijab berikutnya. Kalau ini tidak koyak, hijab-hijab berikutnya tidak akan koyak. Nah, selagi seorang hamba masih saja memandang pada dirinya. Coba bayangkan. Jadi ini istilah yang luar biasa. Imam di sini menyatakan istilah memandang. Jadi selama orang itu masih memandang pada dirinya, sekedar memandang aja, ya, melihat dirinya, ya, memandang pada dirinya, kesempurnaan dan keindahannya yang palsu. Jadi sekedar memandang pada dirinya. Jadi selama seorang hamba memandang pada dirinya dan memandang adanya keindahan, kesempurnaan, terus kagum pada dirinya, yang sebenarnya palsu katanya, maka dia akan tetap terhijab dan terjauhkan dari keindahan mutlak Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sejatinya. Jadi
Tidak bisa tidak, ini mesti dimulai dengan sesuatu yang ya ini betul-betul mesti mendobrak. Dan kalau ditanya, kenapa ini ditempatkan oleh Imam Khomeini di awal adab? Karena ini yang paling susah. Bayangkan orang ini sepanjang hidupnya yang dia kasihi, yang dia sayangi, yang dia perhatikan, yang dia bicarakan, yang dia ingin lakukan, yang ingin dia sempurnakan, itu adalah dirinya. Hubbudzat, mencintai diri sendiri itu bagian dari kenyataan manusia. Bagaimana kecintaan pada diri sendiri inilah yang mesti kita lampaui, mesti kita lewati, dan mesti kita gugurkan. Karena ini adalah hijab. Dan bagaimana kita melepaskan diri ini, kita lemparkan keluar, dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjalanan yang sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Bayangkan, jadi ahli urafa, ahli ma'rifat mengatakan bahwa manusia ini secara hakikatnya adalah hamba yang harus senantiasa menyayangi, mencintai, mengasihi. Dan objek yang sejati, yang hakiki itu haruslah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih yang mutlak, yang maha sempurna, itulah objek cintanya yang sesungguhnya. Tetapi dalam perjalanan di alam ini, Allah menghadirkan kepada dia berbagai objek cinta yang harus dia lampaui. Jadi jangan sampai objek-objek kecintaan itu menjadi prioritas bagi dirinya, sedemikian sehingga objek-objek itu akan menghalangi hubungan dia dan kecintaan hakiki dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih jauh, Imam menganggap bahwa hijab ini adalah penjara. Ya. Dan mengutip, Imam Khomeini di sini mengutip sebuah peribahasa atau perkataan, Ummul asnami sanamu nafsik. Induk dari segala berhala adalah berhala dirimu sendiri. Jadi harus kau pecahkan dulu itu berhala. Makanya kemudian Imam Khomeini di sini menafsirkan ayat dari Al-Quran, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Imam Khomeini menafsirkan bahwa hijrah kepada Allah dan kepada Rasul yang sebenarnya adalah hijrah keluar dari penjara ego manusia. Dari dirinya itu harus keluar. Karena kalau dia tidak keluar dari dirinya, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempurnaan. Bahkan dia tidak tahu apa itu kesempurnaan. Dia hanya akan tahu kepalsuan dari kesempurnaan. Yang tidak lain adalah rajutan kesempurnaan di dalam dirinya sendiri, di dalam otaknya, kepalanya. Yang hakikatnya itu bukan kesempurnaan. Hakikatnya itu justru adalah kehinaan. Yang bisa menunjukkan kepada manusia kesempurnaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak mungkin kecuali manusia melangkah keluar dari egonya, melangkah keluar dari penjara hawa nafsunya, penjara nafs, ananiyahnya, egoismenya, keakuannya. Itu awalnya. Keluar dari penjara ini adalah syarat pertama untuk bersuluk menuju Allah. Bahkan neraca kebenaran dan kebatilan. Wah, ini luar biasa. Imam Khomeini mengatakan neraca kebenaran dan kebatilan suatu riyadhah atau pengolahan ruhaniyah terletak di sini. Jadi neraca artinya benar dan salahnya suatu suluk, suatu pengolahan batin, suatu riyadhah, suatu perjalanan ruhani seorang terletak di sini. Neracanya ini. Benar atau salahnya apabila benar apabila dia berhasil keluar. Tidak benar, batil apabila dia tetap di dalam. Meskipun dalamnya itu kadang-kadang menyelam lebih jauh ke dalam egonya. Jadi kadang-kadang ego itu sendiri berlapis-lapis. Tidak tahu, orang tidak bisa sepenuhnya tahu apakah dia sedang di dalam egonya, tenggelam dan asyik-masyuk dengan dirinya sendiri, atau sebetulnya dia sudah keluar. Ini yang bisa memberitahu dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu sisi. Ini makanya
Orang itu kenapa setiap saat harus dia minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa harus setiap saat minta jalan yang lurus? Karena itu tadi, kadang-kadang dia mengira dia telah keluar dari egonya, padahal dia sedang tenggelam lebih jauh ke dalam lapisan lain yang lebih harus dari egonya. Jadi ego yang lebih dalam lagi itu lebih susah lagi dia keluar. Makanya sebagian ahli makrifat mengatakan kadang-kadang kepolosan orang awam itu lebih mudah buat dia untuk keluar ke jalan, keluar dari egonya dan menuju ke Allah lebih cepat kadang-kadang. Karena dia polosnya jadi keluar aja, dia nggak butuh aja sama dirinya, dia lepaskan dirinya, dia hempaskan dirinya sendiri. Dan itu tidak mudah. Artinya orang itu orang yang tidak terlalu banyak perhitungan, tidak terlalu banyak memikirkan untung rugi. Jadi orang-orang yang memang punya keberanian untuk keluar dari egonya dan menangkap tajalliyat atau rahmat ilahi itu tadi, maka dia akan menuju kepada Allah secepat kilat. Sebaliknya orang yang merasa saya ini sudah pintar, saya ini sudah banyak berbuat baik, saya ini sudah saya ini terperangkap krek masuk ke relung atau lapis yang lebih dalam lagi dari egonya dan tenggelam semakin jauh. Naudzubillah min dzalik. Dan dia tidak terasa itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka itu Imam Khomeini mengatakan raca kebenaran dan kebatilan suatu riyadhah. Riyadhah itu maksudnya pengolahan batin ya. Riyadhah itu istilah untuk olah jiwa, olah kalbu yang seperti olahraga juga. Karena dalam bahasa Arab riyadhah juga biasanya dipakai untuk olahraga juga. Jadi ini olah. Nah, mengapa disebut riyadhah? Karena riyadhah itu membutuhkan kepada ada tata caranya lah gitu ya. Jadi ada rumusnya, bukan begitu saja olah batin orang diam-diam di satu tempat kemudian olah batin semaunya dia sendiri. Tidak. Olah batin itu telah diajarkan oleh Allah, Rasul dan dalam syariat ada dan tidak bisa keluar dari pakem yang telah disepakati atau yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dan Ahlul Baitnya dan semua orang-orang saleh. Maka itu langkah yang diayunkan pesuluk dengan sikap keakuan dan pengagungan diri dalam selubung egoisme dan cinta diri pastilah tidak akan berguna karena suluk yang demikian itu tidak akan menuju kepada Allah tetapi kembali kepada ego dan dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Bahwa kadangkala orang itu mengira dia telah beribadah, melakukan sholat, sholawat, melakukan sedekah, melakukan ibadah-ibadah, macam-macam ibadah. Na'udzubillah, tahu-taunya yang dia sembah dirinya sendiri. Karena dia ingin semua ibadahnya kembali kepada aku itu. Kembali kepada ego itu. Jadi mana? Mana penghambaannya? Mana Allah? Mana Allah? Mana pengagungan Allah di situ? Tidak ada. Pengagungan diri sendiri yang ada. Naudzubillah min dzalik. Dan itu bukan sesuatu yang tidak terjadi, tapi melainkan sering terjadi pada orang. Manusia yang lalai itu sering mengalami seperti itu. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan seperti itu dan sikap seperti itu dan kejatuhan seperti itu, di mana seorang itu menyembah seolah-olah menyembah Allah, seolah-olah menghadap kiblat, seolah-olah nawaitunya Allah Subhanahu wa taala, tapi semua yang dia inginkan adalah kebaikan untuk dirinya. Kapan untuk Allahnya? Kapan dia mau melakukan sesuatu untuk Allah? Nah, ini mengapa di awal Imam Khomeini mengatakan seperti itu. Nah, ini ada tadi sudah saya sebutkan ada sebuah puisi dari Rumi yang dikutip oleh Imam Khomeini, sumber atau induk segala berhala adalah berhala dirimu. Lalu Allah berfirman, barang siapa keluar dari rumahnya atau berhijrah ya, dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya akan tetap ada di sisi Allah. An-Nisa ayat 100. Hijrah, nah ini Imam menjelaskan apa yang dimaksud. Hijrah secara formal berarti pergi dari rumah yang formal, artinya rumah zahir. Jadi hijrah secara lahiriah itu keluar dari rumah secara lahiriah menuju ke Ka'bah atau tempat-tempat suci para kekasih Allah. Sementara hijrah secara maknawi atau secara substansial berarti pergi dari rumah diri dan rumah ego dan tempat tinggal dunia menuju Allah dan Rasulnya. Hijrah menuju Allah, menuju Rasul dan para wali Allah adalah juga hijrah menuju Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan.
Hijrahnya seorang manusia menuju kepada Allah dan para rasul itu adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Nah, selagi seorang pesuluk masih cenderung pada dirinya, coba bayangkan, ini cuman cenderung aja, cuman pengen ngelihat dirinya, masih mau membelai-belai dirinya, merayu-rayu dirinya, mengelus-ngelus dirinya, dan belum beranjak dari keakuan dan egoismenya, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang musafir. Bahkan untuk disebut sebagai musafir, melancong aja dia nggak bisa. Dia mau kekeh terus berpegangan di tempat tinggal ini, tempat rumah ini. Jangan sampai rumahnya nih, dia bakar. Dia keluar dari rumahnya terus kemudian hilang. Akunya itu hilang atau terbakar atau rusak. Itu kembali kepada apa yang saya contohkan tadi. Disinggung sedikit aja, itu sudah kayak dunia kiamat. Dikata-katain sedikit aja seperti sudah segala-galanya hancur. Padahal ini rumah justru harus, ayo cepat keluar dari rumah ini. Kalau ada yang membantumu merusak rumahmu yang memang adalah penjaramu, ya bagus dong. Harusnya berterima kasih. Makanya jangan kaget kalau kita lihat sikap para aulia Allah itu begitu luar biasa menghadapi orang-orang yang menghina dia. Tidak, terus kemudian, mohon maaf, mungkin sebagian orang mengira bahwa mereka harus bersedih dengan penghinaan orang. Tidak, itu semua bagian dari orang ini biar cepat keluar dari rumah egonya ini tadi yang sebetulnya adalah penjaranya, dan itu hijabnya yang paling tebal antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah keluar dari rumah itu baru dia memulai tahap awal menuju ke Allah. Tahap awalnya kalau dia keluar dari rumah egonya. Bayangkan. Jadi kalau ada orang membantu dia keluar, memecut dia, melukai dia, mengganggu dia di rumah itu enggak, supaya rumah itu tidak betah dia tinggali, bukannya dia marah dan memaki-maki, dia harusnya mungkin berterima kasih, mungkin, wallahu a'lam. Nah, dalam sebuah riwayat Imam Ja'far Shadiq mengatakan, ubudiyah, yaitu pengakuan sebagai hamba, adalah mutiara dan intinya adalah rububiyah, yaitu pengakuan sebagai Tuhan, pengakuan atas Tuhan. Apa yang hilang dari ubudiyah? Ini menarik. Ya, jadi ini ada rumusan yang di sini ada timbal baliknya. Jadi apa yang hilang dari ubudiyah akan ditemukan dalam rububiyah, dan apa yang tersembunyi dari rububiyah akan ditemukan dari ubudiyah. Ini artinya begini. Ubudiyah itu adalah mutiara, tapi inti dari mutiara itu adalah rububiyah. Jadi kalau kita koyak ubudiyah itu, ya, abad itu mengoyak, melakukan pengoyakan egonya, dia akan menemukan Tuhan di situ. Tapi kalau dia simpan, dia pelihara keakuannya, egonya dia pertahankan, dia dia tetap jaga egonya, akunya ini dia kukuhkan dan dia afirmasikan dan bahkan dia tegakkan aku di situ. Wah, kapan mau ketemu Tuhannya? Karena Tuhan itu ada di balik akunya itu. Harus dengan mengoyak itu. Makanya Imam mengatakan, Imam Ja'far mengatakan, apa yang hilang dari ubudiyah? Jadi kalau ada yang terkoyak dari keakuan sang hamba itu tadi, ya, itu akan ditemukan dalam rububiyah. Baru dia akan menemukannya dalam kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar pengoyakan kita terhadap egoisme kita, terhadap ego kita, sebesar itu pula kita akan merasakan kekuatan ilahi dan merasakan kemuliaan ilahi. Sejauh itu. Jadi di sini kita koyak keakuan kita, di saat yang sama kita temukan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini timbal balik seperti itu. Sebaliknya kalau orang justru keakuannya mau dijaga bahkan dengan ibadah, maka ibadah tidak akan menyampaikan dia kepada hakikat. Justru ibadah itu akan jangan-jangan mempertebal egonya. Jadi membuat egonya semakin keras. Naudzubillah, seperti yang kita sebutkan tadi cerita tentang setan, tentang iblis. Iblis telah melampaui ibadah seluruh manusia karena ribuan tahun dia beribadah. Dalam riwayat sebenarnya belasan ribu tahun. Bayangkan ada manusia yang hidupnya belasan ribu tahun. Tidak ada. Jadi pasti ibadahnya iblis lebih lama. Tapi bayangkan justru ibadahnya iblis ternyata mempertebal egonya. Sedemikian sehingga dia ketika disuruh sujud, dia bilang, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia.
Jadi ibadah ribuan tahun ini apa dong? Hasilnya apa? Hasilnya ternyata mempertebal ego, mempertebal aku, mempertebal kebanggaan pada diri. Bukan mempertebal Allah di dalam dirinya. Nah, siapapun yang melangkah dengan kaki ubudiyah dan menyematkan pada ubun-ubunnya lambang kehinaan ubudiyah, pasti akan sampai kepada kemuliaan rububiyah. Jalan menuju hamparan hakikat rububiyah mesti melalui pengembaraan pada tingkatan-tingkatan ubudiyah. Apabila sikap keakuan dan egoisme dalam ubudiyah seorang sudah terbasmi, habis, maka dia akan menemukan dirinya berada dalam naungan penjagaan rububiyah. Ini intinya. Jadi, kalau sudah keakuan ini hilang sirna, baru Allah yang tegak di dalam diri manusia. Allah yang akan memimpin manusia. Tuhannya yang akan memimpin manusia. Sebaliknya, kalau masih ada aku, Tuhannya tidak ada, dia lupakan. Setelah itu hamba ini akan sampai pada suatu maqam di mana zat yang maha benar, al-haq, akan menjadi pendengarannya. Nah ini, coba kita perhatikan. Dan menjadi penglihatannya, dan menjadi tangannya dan kakinya, sebagaimana tertuang dalam hadis yang sahih dan masyhur menurut mazhab Syiah dan Sunnah. Jadi, kalau dia sudah melepaskan egonya, menghempaskan egonya, dan merobek egonya, dan mengikis habis egonya, pada saat itu Tuhan baru ada di dalam dirinya. Jadi, egonya dia rontok, Tuhanlah yang akan dia sembah. Nah, setelah itulah baru pendengarannya adalah pendengaran Allah. Matanya adalah mata Allah. Dan seluruh tubuhnya ini adalah tubuh yang ilahi. Maka dia menjadi manusia sempurna. Insan kamil seperti Rasul SAW. Apabila seorang hamba meninggalkan seluruh campur tangan dirinya. Nah ini coba kita perhatikan. Jadi kalau dia sudah meninggalkan campur tangan dirinya. Artinya tidak menganggap dirinya itu ada. Tidak bisa mengintervensi. Dirinya ini dia nafikan. Dia negasikan. Kemudian menyerahkan kekuasaan dirinya secara penuh kepada Allah dan mengembalikan rumah dirinya pada pemiliknya yang hakiki dan sejati dan sirna dalam kemuliaan rububiyah, maka pemilik sejati rumah diri itu tadi, pemilik sejati aku itu tadi akan mengatur segala urusan dalam rumah tersebut. Dengan demikian jadilah semua perilaku hamba itu selalu seiring dengan perilaku ilahi. Matanya akan menjadi mata ilahi dan dia akan melihat dengan benar. Telinganya akan menjadi telinga ilahi dan dia akan mendengar dengan benar. Dan setiap kali rububiyah meningkat, jadi setiap kali rububiyah egoistik, artinya setiap kali dia ingin menuhankan dirinya, ada peningkatan seperti itu, jadi dia ingin memuliakan dirinya, kemuliaan Allah dalam dirinya pun akan menurun. Jadi ini tidak bisa tidak ada yang bisa mendua di sini. Jadi kalau kita masih mau memuliakan diri kita, berarti Allah tidak mulia di hadapan kita. Selesai. Ini rumusannya ringkas, sederhana, simple. Ya simple rumusannya, tapi bagaimana melakukannya ini yang butuh perjuangan yang luar biasa dan butuh taufik, butuh kekuatan dari Allah. Hal itu lantaran kedua hal ini, kata Allah, kata Imam Khomeini, hal itu karena kedua hal ini, yakni kehinaan hamba dan kemuliaan Tuhan saling berlawanan. Kemudian Imam Khomeini mengutip sebuah ucapan dari Imam Ali, dunia dan akhirat itu bagaikan dua wanita yang dimadu. Dengan demikian sudah sewajarnya seorang pesuluk berupaya keras untuk senantiasa mematrikan, menancapkan sifat kehinaan hamba dan kemuliaan Rabb dalam sukmanya. Semakin kuat pandangan ini terpatri dalam sukma, semakin bertambah transenden ibadah seseorang dan semakin kuat ruh ibadahnya memancar dalam dirinya. Selanjutnya dengan kebantuan zat yang maha benar dan para walinya yang sempurna, seorang hamba akan sampai kepada esensi ubudiyah dan memperoleh seperti sinar rahasia ibadah yang sesungguhnya. Makam kemuliaan rububiyah yang merupakan inti dan makam kehinaan ubudiyah yang merupakan kulitnya terlambangkan dengan jelas dalam seluruh ibadah ritual, terutama dalam salat yang memiliki sifat yang mencakup dan menyeluruh. Nah, jadi kemudian Imam Khomeini kembali kepada istilah sholat lagi. Jadi ibadah itu, kata Imam Khomeini, kulit luarnya itu adalah penghambaan. Tapi intinya adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulit luarnya atau bagian luarnya dari ibadah itu adalah, dan ini akan ini nanti
akan dijelaskan oleh Imam Khomeini dalam seluruh gerakan sholat, bahkan sebelum sholat dan seterusnya, itu kulit luarnya penghinaan si pelaku sholat. Jadi menurunkan derajatnya si pelaku sholat. Apakah itu menghadap, berdiri, apakah rukuknya, apakah sujudnya, dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas pada tempatnya. Seluruhnya menggambarkan secara lahiriah kehinaan sang hamba. Tetapi hakikatnya pemuliaan sang Tuhan. Nah, kemudian, dan ibadah itu sebetulnya hakikatnya seperti itu, ya. Ketahuilah bahwa sikap ubudiyah yang mutlak merupakan tingkat kesempurnaan yang tertinggi dan makom kemanusiaan yang teragung. Jadi, ubudiyah itu kan tadi saya kutipkan sebuah riwayat dari Rasul, bahwa Rasulullah itu paling suka disebut sebagai hamba Allah. Karena tidak ada yang lebih nikmat dan lebih sempurna bahkan daripada hamba Allah. Tidak seorang pun mendapatkan kedudukan ini kecuali makhluk Allah yang paling sempurna, yakni baginda Rasulullah SAW dan para walinya yang juga sempurna. Nabi menempati maqam ubudiyah ini secara bil asalah, sementara para al-id dan seterusnya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya bercerita tentang Mi'raj. Dalam tasyahud salat yang merupakan kembalinya Nabi dari fana mutlak yang beliau alami dalam sujudnya, beliau melakukan tawajjuh pada ubudiyah sebelum bertawajjuh kepada kerasulannya. Abduhu wa rasuluh. Jadi ingat ya, kenapa dalam tasyahud ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, muhammadan abduhu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi hambanya dulu, hambanya Allah baru rasulnya. Kenapa kok didahulukan kehambaan itu? Karena itu memang dasarnya. Jadi Rasulullah menjadi rasul karena tingkat kesempurnaan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melampaui Rasul dalam soal ini. Makanya dia jadi Rasul dan bahkan Sayyidur Rasul. Ya, artinya penghulu para Rasul dan pemimpin para Rasul. Nah, hal ini mungkin merupakan isyarat, kata Imam Khomeini, bahwa maqam kerasulan pun pada hakikatnya adalah inti. Bahkan bukan hanya didapatkan dengan ubudiyah, tapi hakikatnya maqam kerasulannya Rasul itu, maqam kerasulannya sebenarnya ya juga sikap ubudiyahnya. Dan Rasul menjadi utusan Allah bukan karena biasanya orang membayangkan karena prestasi-prestasi dan ini dan tumpukan sertifikat dan sebagainya. Justru karena dia menghilangkan semua itu dari diri, dan menghilangkan semakin hilang seluruh kemuliaan dirinya di hadapan dirinya, di dalam dirinya, dan hanya kemuliaan Allah yang dia rasakan dan dia perhatikan dan dia fokuskan. Pada saat itu baru dia mendapatkan maqam kerasulan. Ini adalah adab yang pertama dari adab-adab ibadah yang intinya yaitu tawajjuh, konsentrasi penuh kepada hinanya diri sang hamba, sang pelaku ibadah, dan mulianya sang Tuhan yang menjadi tujuan dari ibadah tersebut. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dan juga kalau ada pertanyaan dari yang sebelum-sebelumnya, silahkan dibacakan aja atau disampaikan di sini. Baik, terima kasih Ustaz Musa. Teman-teman untuk yang ingin bertanya boleh ketik di kolom chat atau bisa juga raise hand menggunakan. Oke, ini udah ada Ustaz. Aku bacain. Hakikat kesempurnaan manusia sifatnya tidak kontinu ya Ustadz. Karena yang namanya manusia kan seringkali jatuh. Imannya naik turun. Jadi ketika seseorang telah mencapai hakikat kesempurnaan tersebut, apakah ada kemungkinan dia jatuh kembali? Silahkan Ustadz. Iya, jadi pada hakikatnya kesempurnaan manusia kan bukan dari manusianya sendiri. Kesempurnaan manusia itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesempurnaan manusia itu, yang lahiriah maupun yang batiniah. Ketika seorang manusia itu melupakan bahwa kesempurnaan dirinya bukan dari dirinya, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu pula dia jatuh kepada kehinaan dan bisa jadi nol kembali. Dia menjadi hina dina karena dia melupakan kesempurnaan Allah dan mengira kesempurnaan yang ada pada dirinya itu adalah milik dirinya. Na'udzubillah min dzalik.
Makanya di dalam ayat Quran disebutkan sebagaimana yang kita baca nanti kelak apa namanya di akhirat ya, orang heran dengan dirinya. Lima hasyartani a'ma, kenapa ya Allah engkau jadikan aku ini buta, engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta. Waqad kuntu basira, padahal aku sebelumnya itu bisa melihat. Ya, ini di dunia dia bisa melihat. Jadi dia kira dia bisa melihat ini miliknya. Kemudian Allah bilang, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yaitu karena kalian dulu telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan ayat-ayat kami. Jadi pelupaanmu itu yang sifatnya ruhani, yang sifatnya maknawi, berakibat kelak di akhirat menjadi kebutaan matamu. Fakadzalikal yauma tunsa. Jadi orang mengira apapun yang dia miliki, penglihatan, pendengaran, itu kesempurnaan siapa? Kesempurnaan manusia apa kesempurnaan Allah? Hakikatnya itu bukan kesempurnaan manusia. Jadi kalau dia mengira kesempurnaan itu adalah miliknya pada saat itulah semua kesempurnaan akan hilang dari dirinya dan dia menjadi hina. Nah, oleh sebab itu tadi jadi untuk menjawab, ya memang tidak bisa dianggap kesempurnaan itu konstan, kecuali bagi mereka yang telah keluar dari egonya, keluar dari perasaan bahwa dia ini ada, bahkan tidak ada iltifat, tidak sama sekali dia melihat dirinya. Jadi di antara adab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca, akhlaknya Rasul itu adalah dia mampu untuk taghaful, untuk tidak menganggap dirinya penting. Sedemikian sehingga ketika ada utusan dari Kaisar Rumi atau Kaisar Rum ya, Romawi untuk melihat siapa itu ada nabi baru itu, mereka kan mengira nabi baru ini seperti kaisar-kaisar Romawi dan kaisar Persia dan lain sebagainya, duduk di sebuah singgasana dan seterusnya. Ini utusan bingung mencari mana yang namanya, mana ini orang, ada kumpulan orang yang mana yang disebut Muhammad, tidak tahu kecuali kalau dia bertanya. Nah, ketika dia bertanya baru ditunjukkan itu orangnya. Dan dia heran. Makanya ketika dia sampaikan lagi kepada kaisarnya, dia mengatakan, ini kaisar baru ini, nabi ini, dia duduk seperti umumnya hamba sahaya, dia makan seperti umumnya orang, tidak ada bedanya dia dengan orang siapapun yang lain. Ini Rasulullah SAW. Jadi, bagaimana dia bisa sampai, padahal makom Rasul SAW ya sudah, kesepakatan seluruh muslimin, bahkan seluruh manusia yang ada ketika itu ya bahwa ini manusia yang paling mulia, tapi dia bisa menghinakan dirinya, meletakkan dirinya itu sama dengan yang lain. Karena apa? Tidak ada iltifat. Jadi tidak pernah konsentrasi pada dirinya. Gitu saya kira. Ada yang lain pertanyaan? Halo? Ada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana cara-cara terbaik untuk meruntuhkan ego-ego yang ada dalam diri kita. Ya, jadi tidak ada cara yang instan ya dalam merontokkan ego, karena seperti tadi saya bilang, ego ini sesuatu yang dari sejak lahir kita sebetulnya mulai dari kita menangis pertama ya ego kita yang menangis itu ego kita. Mulai kita haus kita minta waktu bayi dulu nangis untuk minta susu, ego kita yang minta. Terus sampai kita tua itu kita bersama ego kita. Bagaimana merontokkan ego itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi di antara cara yang dianjurkan oleh Imam Khomeini, seperti yang juga bisa kita baca dalam Jihadun Nafs, itu adalah pertama dan utama tanpa mengurangi yang lain-lain itu adalah tafakkur dulu. Kita renungkan dulu, karena kita itu perlu punya pengetahuan ya, hasil renungan kita untuk kita tahu bahayanya ego ini dan palsunya ego ini, supaya ketika kita mau beranjak keluar dari ego nggak takut. Jadi kalau kita tidak merenungkan dan tahu bahwa ego kita ini palsu dan kita keluar dari kepalsuan itu menuju kepada yang hakiki itu adalah langkah maju, tanpa pengetahuan itu, tanpa tafakur untuk mendapatkan pengetahuan itu, kita akan ketakutan. Kita merasa, wah, bagaimana nggak masuk akal dong kita meninggalkan diri kita sendiri, nggak peduli sama diri sendiri.
Pada saat itu kan dia kembali lagi memperkuat egonya. Jadi harus ada tafakkur. Itu langkah awal memang dari tafakkur dulu. Baru setelah tafakkur dia akan memiliki progres, kemajuan. Nah, oleh sebab itu di buku ini pun Imam Khomeini mengatakan bahwa manusia itu mesti sering-sering mengkaji, baca buku-buku, bahkan misalnya kita membaca buku tentang sholat ini, ya kita ulang-ulang bacaan tentang sholat ini. Bahkan ketika kita sudah merasa tahu pun kita ingatkan lagi, terus begitu. Supaya menjadi bahan kita untuk merenung. Karena kalau kita tidak punya bahan untuk merenung yang benar, akibatnya kita merasa benar mempertahankan ego, memperkuat ego, memuliakan aku. Itu benar. Karena nggak ada lagi selain aku. Siapa? Aku yang begini, aku harus begini, aku harus begitu. Na'udzubillah, ini sebetulnya menghinakan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan penciptanya. Ketika kita mengatakan aku harus begini, aku harus itu, sebetulnya orang ini sedang mencuri, maling. Karena akunya itu kan milik, ada pemiliknya. Aku kita ini kan ada pemiliknya. Bagaimana kita mengatakan aku harus begini, aku harus begitu, aku yang memiliki ini, aku yang memiliki itu. Benar, aku yang memiliki ini, aku yang memiliki itu, akumu. Atau aku itu adalah miliknya. Ya miliknya, orang kamu bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an madhkurah. Bahkan manusia ini sebelum ini tidak ada sebutannya. Sebelum dia menjadi janin nggak ada sebutannya. Sebelum dia menjadi atom di alam dzarrah tidak ada sebutannya. Allah kan yang menyebut dia. Menyebut dia sebagai dzarrah, sebagai atom, sebagai ini, sebagai itu, janin, sebagai manusia, nanti sebagai mayit, sebagai yang di yang sebagai hamba. Ini Allah yang menyebut dia. Dia sendiri sebelumnya nggak ada sebutan. Jadi pelan-pelan merontokkan ego itu dengan tafakur yang pertama. Lalu yang kedua, yang juga tidak akan bisa disepelekan atau sekedar tafakur saja, itu tidak bisa. Harus diiringi dengan serangkaian perbuatan, serangkaian amalan. Nah, amalan yang serangkaian amalan ini nggak bisa karangan kita sendiri. Di sini kadang-kadang orang mau ngarang caranya sendiri. Ada sebagian orang yang mengatakan, ya coba masuk ke galian kuburnya sendiri. Jadi mencoba menggali kuburnya sendiri di malam hari ini itu. Nggak rumusannya nggak aneh-aneh. Harus rumusan dari sang pemilik ego yang hakiki, sang pencipta aku, itu yang bisa merumuskan kepada manusia, ini loh yang kamu harus lakukan, ini yang kamu lakukan. Nah, ketaatan kita menjalankan aturan-aturan itu juga bagian untuk merontokkan ego kita. Mengapa sih taat itu paling susah? Paling susahnya manusia itu taat. Kenapa? Karena egonya besar. Sementara taat itu kata kunci bahkan inti dari ibadah dan inti untuk mengoyak ego ya dengan taat. Meniadakan diri itu ya taat. Bahkan meniadakan nanti kalau sudah sampai pada waktunya, sekarang jangan dulu. Sampai pada waktunya urafa ahli ma'rifat mengatakan bahkan pikiranmu ini matikan dulu. Jangan berpikir deh. Kamu ikuti aja, nurut aja. Patuh aja. Karena kalau kamu sudah mulai berpikir, kamu mengira dirimu ada. Seperti katanya Descartes. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jangan berpikir bahkan. Ikuti aja dulu, patuhi aja dulu. Makanya sebagian ahli ma'rifat mengatakan imannya awam yang kurang berpikir itu kadang-kadang lebih melejit, lebih intens, lebih dahsyat daripada imannya orang yang cenderung berpikir, refleksi, renung terus. Tidak pakai amal. Oh, tidak sampai-sampai. Harus ada amalnya, harus ada keberanian untuk beramal. Dan lompat dari egonya. Saya kira begitu. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya sekarang kan sedang ramai ikut yoga atau ikut seminar psikologi dan seringkali ada part kita meditasi. Di sana kita disarankan untuk mengafirmasikan diri kita seperti kayak kita ini wanita hebat, wanita kuat. Apakah sebaiknya kita menghindari hal itu agar meruntuhkan keakuan kita? Ya, jadi pada hakikatnya jalan
agama ini ya, jalan suci agama ini memang beda dengan jalannya orang-orang ya. Orang bolehlah berpendapat ini begini caranya begini, bukan kita mau meremehkan mereka, tapi jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya syariat itu bukan dengan begitu mengafirmasi apa sih yang diafirmasikan, ini kan perdebatan masih. Ego yang mana yang diafirmasi? Ego ini kan berlapis-lapis. Ada ego yang paling luar yaitu ego biologis manusia. Ya, yang disebut sebagai kalau dalam istilah agama dengan hawa nafsu, syahwat. Ini kan ego biologis. Tapi nanti setelah ego biologisnya bisa dia kendalikan, jadi bukan menghabisi itu dengan mengendalikan. Jadi yang dimaksud meniadakan itu dengan mengendalikannya, menundukkannya, dan menjinakkannya agar sang ego itu tadi tunduk pada pemiliknya dan penciptanya. Bukan kemudian meniadakan sebagai meniadakan, nggak bisa dia sesuatu yang ada nggak bisa ditiadakan. Tapi yang dimaksud mengendalikan, mendisiplinkan, mengajarkan kepada ego dan mendidik si ego ini tadi agar tunduk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok begitu? Karena itulah jalan kesempurnaannya si ego ini tadi, si aku ini hanya bisa sempurna kalau dia tunduk kepada penciptanya. Kalau dia tidak tunduk mau dengan cara apapun, ya rusak. Dia nggak akan kemana-mana. Dia akan menuju kepada kegelapan yang makin jauh. Itu pandangan agama, pandangan syariat, pandangan ilahi. Jadi mengafirmasi diri, ya semakin jauh sepertinya. Gitu. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan. Dimensi jiwa dan ruh dalam diri manusia sesungguhnya tidak memiliki batas. Benarkah keterbelengguan diri itu karena kecintaan manusia lebih cenderung pada dimensi fisik, materi, atau nafs? Atau keterbelengguan dan hijab diri berawal dari cinta dunia dan cinta diri? Ya, dari cinta dunia, cinta diri, dan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah pernah kita bahas. Jadi lupa Allah ini adalah sebab musibah yang paling besar, sudah awal dari musibah. Sebaliknya, mengingat Allah itu adalah kunci dari perjalanan manusia. Dengan dia mengingat Allah, dia akan secara otomatis, ya kalau benar dia mengingat Allah, dia akan meremehkan dirinya, menundukkan dirinya kepada sang Allah Subhanahu Wa Taala itu. Karena tidak bisa dia seolah-olah mengingat Allah pada satu sisi, tapi dia juga mengingat dirinya. Loh, kok ada Allah, ada dirinya, yang mana dong yang mau diingat, yang harus dimuliakan, yang harus dijaga haknya yang mana? Nggak bisa dua-duanya, salah satunya. Dan manusia itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, manusia itu tidak bisa punya dua kecintaan. Dia kalau cinta sama Allah, dia tidak bisa cinta sama dirinya. Kalaupun dia cinta sama dirinya, karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena cintanya dia pada dirinya secara independen. Tidak bisa. Nah, dengan demikian, cinta kepada yang disebut sebagai dunia itu ya dalam Al-Quran dan hadis-hadis dan riwayat-riwayat itu kan sesuatu yang menyebabkan manusia turun, dunia merendah, turun derajat dari kemanusiaannya menuju kepada kebinatangan, bahkan mungkin kebatuan, dan terus makin turun dan ujungnya neraka. Dunia, makanya dia harus mengingat kepada akhirat. Akhirat itu yang nanti, yang ke depan, yang mulia, yang agung. Dengan itu artinya dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia harus pilih salah satunya, cinta Allah atau cinta diri. Kalau dia cinta Allah, dia tidak akan cinta diri. Kalau dia cinta akhirat, dia tidak akan cinta dunia. Begitu, pilihannya begitu. Tidak bisa dia bilang, ada sebagian orang yang menafsirkan itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia kira maksudnya kehidupan dunia yang mulia itu artinya dia punya ini, punya itu, nanti di akhirat juga punya ini, punya itu. Wah, itu nggak ada itu, begitu nggak bisa. Salah satunya. Bahkan kalau dia punya kekayaan yang luar biasa pun dia bukan mencintainya, karena alat buat dia. Orang punya, misalnya ulama bisa punya uang banyak segala macam, dia tidak pernah rasakan apa-apa dari uang itu. Dia cuman tugas dia, kebetulan ini uang ini adalah amanat, ya dia bagi-bagikan. Tidak ada sesuatu yang ikatan khusus dengan uang-uang itu, dengan bahkan kayak ada wibawanya uang itu sudah mulai, itu menghamba, memberhalakan uang
Dan itu artinya dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala karena ada yang mulia lain di dalam hatinya. Itu yang tidak boleh. Ada kecintaan lain selain kepada Allah, itu yang tidak boleh. Saya kira begitu. Baik Ustadz, ini ada lagi pertanyaan. Apakah jika kita mencatat amalan yang telah kita kerjakan termasuk dalam membanggakan diri dan dapat menghidupkan keakuan kita? Ada ucapan yang mengatakan bahwa kalau kita, jadi anggaplah kecil amalan baikmu, ya remehkanlah amalan baikmu, dan anggaplah besar amalan burukmu. Kalau yang dimaksud mencatat artinya mencatat amalan buruk kita, bagus. Malah itu yang dianjurkan, ya. Artinya kita mengingat-ingat keburukan diri kita sendiri. Nah, kita mengingat-ingat keburukan diri kita sendiri itu juga untuk melecut kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat bantuan Allah, meminta bantuan Allah, meminta supaya Allah ini terus menolong kita, jangan sampai kita ini dibiarkan, dilepaskan sendirian. Karena ini sudah banyak Allah keburukan. Nah, kalau mencatat kebaikan-kebaikan diri kita, untuk apa? Lalu Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat, sudah punya sekian banyak pasukan dan malaikat untuk mencatat. Jadi jangan mencatat kebaikan kita. Justru lupakan kebaikan kita karena kebaikan kita itu hakikatnya kan dari Allah juga. Tapi kalau keburukan, nah itu dari diri kita. Makanya di dalam akidah Islam kita mengatakan bahwa semua kebaikan dari Allah dan semua keburukan dari diri kita sendiri. Jadi apa itu keburukan? Ya keburukan itu kalau kita menengok kepada ego kita, ya sudah itu keburukan. Kalau kita menengok kepada Dia, kepada yang Maha Mulia, tidak ada keburukan sama sekali. Apapun yang menimpa kita baik. Karena kita melihatnya adalah karunia dari Rabbul Alamin. Itu yang paling penting. Ya. Baik Ustadz, ini ada titipan terkait yang materi minggu lalu. Apakah sholat kita yang lalai dan tidak khusyuk termasuk dosa yang akan diampuni dengan taubat? Lalu apakah sholat yang lalai dan tidak khusyuk tersebut bisa diganti dengan qadha? Kemudian membuat amal sholat kita di akhirat berganti. Apakah mesti diqadha gitu Ustadz? Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mubaddilus sayyiati hasanat seperti yang kita baca dalam doa kumel, doa-doa lah ya. Jadi Allah itu bisa menggantikan keburukan-keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Bisa Allah mengganti itu. Dengan apa? Dengan serangkaian amal yang kita lakukan. Bahkan amal baik kita bisa menutup amal buruk kita secara umum seperti itu. Demikian pula dengan sholat pastinya. Oleh sebab itu. Nanti akan ada di buku ini ya, pelan-pelan nanti kita akan baca. Ini juga saya sebelumnya mohon maaf tidak bisa setiap minggu seperti permintaan sebagian teman-teman. Tapi di buku ini kita akan baca bahwa amalan-amalan tertentu itu bisa menutup. Termasuk apa? Termasuk sunnah, sholat sunnah, termasuk taktib ya, bacaan-bacaan setelah kita sholat, termasuk juga bacaan di saat kita sholat itu maupun amal-amal ibadah kita. Jadi amal-amal ibadah kita sebagai sebuah rangkaian sistem, dia akan mengisi satu sama lain. Jadi kebaikan itu kayak sebuah sistem. Nah, yang dimaksud sistem itu apa? Sistem itu adalah keseluruhan. Nanti itu yang akan menjadi ukur ditimbang oleh Allah itu keseluruhannya. Kalau keseluruhannya itu lebih berat daripada keseluruhan keburukan kita, ya kita lolos. Kalau keseluruhan keburukan kita, naudzubillah min dzalik, lebih banyak, lebih berat daripada keseluruhan kebaikan kita, ya berarti kita harus dihentikan nanti di tempat tertentu, harus disucikan. Jadi yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud itu keseluruhannya. Nah, amal-amal baik tertentu itu akan bisa menyempurnakan amal-amal baik lain. Bahkan bukan hanya menyempurnakan, amal-amal baik tertentu akan menyeret kita, memaksa kita berbuat amal-amal baik yang lain. Sebagaimana sebaliknya, amal-amal buruk kita dan keburukan kita akan menyeret kita kepada keburukan-keburukan lain. Itu rangkaian yang terus, tidak akan ada hentinya. Misalnya, orang suka bohong, secara otomatis orang suka bohong itu nantinya akan dipaksa untuk takabur. Orang suka takabur, ngeremehin orang, nanti dipaksa untuk pelit, dipaksa untuk terus oleh amal buruknya ini sendiri, oleh sifat buruknya.
Orang yang suka menggoda orang akan dipaksa untuk tidak suka sholat. Pasti itu. Nah, sebaliknya, orang yang cinta pada sholat, itu tadi kan pertanyaannya, apakah sholat saya bisa digantikan? Bisa, asal kita cinta sama sholat. Kita mau sholat lagi, sholat sunnah, sholat qadha. Kita merasa ada yang kurang, kita qadha. Ini tadi akan menggantikan kita, memaksa kita untuk apa? Suka baca Al-Quran, nanti suka baca doa, suka menangis di tengah malam, suka sholat malam, suka bicara yang baik, suka ilmu. Terus nanti amal ini jadi rangkaian amal kita jadi banyak. Karena dia dorong-dorongan. Jadi kayak menciptakan habitat, ekosistem kebaikan kita. Bukan berdiri sendiri-sendiri amal. Oleh sebab itu ya teman-teman semua, tidak ada amalan kita yang berdiri sendiri. Kita seperti menipu. Jadi ada orang bilang, yang penting sedekah. Ya salam. Yang penting sedekah apa? Terus sedekah yang bisa, orang terus nggak apa-apa bohong, nggak apa-apa dusta, nggak apa-apa meremehkan orang, nggak apa-apa nggak ibadah lain, sholat dianggap nggak ada pentingnya, yang penting sedekah. Begitu. Nggak ada orang begitu. Karena itu tidak menciptakan ekosistem. Sedekah yang tulus akan memaksa dia kepada kebaikan-kebaikan lain dan amal-amal ibadah lain sebagai rangkaian. Sama seperti kalau orang sehat, ya. Kalau orang sehat misalnya tidak bisa hanya dengan olahraga terus kemudian nutrisinya tidak mencukupi, jebol badannya kalau dia cuma olahraga aja, bisa bengek, hancur, olahraga, makanan nutrisi nggak dipikirkan, nggak bisa sehat. Tapi nutrisi aja, cuman pikirannya nutrisi tidak ada pembakaran, ya bukan jadi baik. Itu badannya nanti isinya kolesterol nggak karuan, jantungnya kena, semua kena. Ini sama. Kurang lebih, makanya salah satu prinsip dalam ilmu-ilmu makrifat itu ada yang disebut sebagai analogi. Semua itu bisa kita analogikan satu sama lainnya. Bukan berarti analogi itu secara niscaya persis sama, tidak. Tapi ada kemiripan. Jadi kita bisa analogikan kebaikan selayaknya sebuah sistem. Sama misalnya kita bicara, mobil itu sebuah sistem misalnya. Artinya, ban yang sehat harus ada pada setir yang sehat, pada balancing, sporing, dan mobil yang tepat, ada aerodinamikanya, ada ininya, ada itunya, ada semua lengkap. Salah satunya rusak, apakah bannya mulai gundul ataukah olinya rusak, akan berakibat kepada keseluruhan performa sistem itu. Nah, kebaikan itu juga begitu pada orang. Ibadah orang juga sama. Oleh sebab itu jangan meremehkan ibadah meskipun kecil. Jangan meremehkan perbuatan baik atau amal baik meskipun kecil. Bahkan hal-hal yang anjuran-anjuran yang sepele misalnya, menurut kita sepele misalnya silaturahmi orang mungkin menyepelekan atau zikir-zikir tertentu orang mungkin menyepelekan. Jangan disepelekan. Sedekah jangan disepelekan. Amalkan. Karena jangan-jangan itulah bolong yang belum mengisi ekosistem kita, atau itulah yang tambalan yang kita perlukan untuk sempurnanya ekosistem kebaikan kita. Begitu. Baik Ustadz, ini masih banyak pertanyaan lagi, masih boleh Ustadz? Ya, kita kan masih ada waktu ini ya. Ya, ini menghilangkan keakuan mungkin dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun selain Tuhan ya Ustadz. Dari Ania Nur Rahmah. Ya, betul. Tidak ada cara lain ya untuk mengenal Allah itu, mengenal Rabb sebagai Tuhan pencipta, kecuali dengan mengenal nama-namanya, mengenal ciptaannya, kebesaran-kebesaran tanda-tandanya, wahyunya, kekasihnya, dan lain sebagainya. Itu caranya. Semakin tinggi makrifat kita tentang Allah, ingatan dan zikir kita tentang Allah, semakin koyak hijab ego kita. Semakin rendah ego kita di hadapan diri kita sendiri. Dan semakin muncul kehambaan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lezatnya kehambaan diri kita apabila ada ma'rifat kita tentang Allah SWT. Jadi inilah korelasi positifnya. Sebaliknya, kalau ma'rifat kita tentang Allah ini kita anggap remeh, seperti sebagian orang bilang, ngapain sih bahas Allah terus, bahas ma'rifat Allah lagi, tauhid lagi, itu lagi. Ini tanda-tanda orang ini egonya lagi matang-matangnya mau meletus.
Nah, kita kalau ada orang ngomong gitu tuh hati-hati, jangan deket-deket. Itu nanti ledakan egonya bisa muncrat kemana-mana. Karena ini dia betul-betul lagi matang mau meledak egonya. Dikira dia besar benar. Sampai bicara tentang Allah pun dia remehin. Ngapain bicara-bicara gitu? Yang penting begini, yang penting begitu. Nah, ini bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak sedikit orang yang mungkin bercanda, mungkin dia karena putus asa, mungkin karena capek, lelah, tapi itu sebetulnya egonya lagi melambung tinggi dan seperti balon yang sedang akan meletus itu. Kalau ditusuk sama setan meletus itu egonya. Dan kalau meletus, masalahnya meletusnya itu bukan bagus. Bukan bagus, tapi menjadi ego-ego kecil lagi yang tambah banyak. Setiap ego itu lagi nanti menjadi ego-ego besar lagi dan seterusnya beranak pinak. Dan itu dimungkinkan dalam makrifat tentang jiwa, itu hal seperti itu tuh dimungkinkan. Subhanallah, aneh. Memang jiwa manusia aneh. Jadi ego manusia itu bisa melahirkan ego lagi jadi beranak pinak egonya tanpa dia sadari, tanpa disadari oleh sang manusia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu pembahasan-pembahasan seperti ini, kajian seperti ini, kemudian kita beramal, itu yang amal yang paling tidak bisa dibohongi, artinya tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita lalaikan, ya amal-amal. Kemudian kita itu tadi seperti contohnya kita mendatangi orang miskin, mendatangi orang alim, mendatangi orang ini untuk merendahkan kita dan membiasakan diri kita untuk biasa hidup sederhana. Dan kalau dihina orang kita terima, kita biasakan, meskipun orang yang menghina kita itu jauh lebih hina dari kita nggak usah berapi-api. Kita coba, kita telan. Lama-lama itu pil-pil pahit itu. Dan juga yang paling penting, tafakkur tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa besar dan betapa mulianya Allah, penciptaannya yang tidak terbatas, dan betapa indahnya penciptaan ini. Dan apa aku ini dibandingkan ciptaan-ciptaan lainnya itu. Ini semua yang akan bisa merontokkan ego manusia. Baik, Ustadz, ini ada lagi. Apakah yang dimaksud mematikan pikiran taat saja itu pada fikih? Karena untuk beriman Allah berkali-kali mengatakan kita harus menggunakan akal. Tapi mungkin yang kaitannya dengan mematikan pikiran itu. Ya. Jadi gini, yang dimaksud mematikan pikiran itu tahap nanti. Jadi bukan sekarang. Kita jangan fokus ke tahap yang di depan kalau tahap yang sekarang belum selesai ya. Jadi tahap sekarang itu tafakur, berpikir justru. Tapi ketika kita sudah menemukan hakikat atau yang disebut sebagai ainul yakin, lalu atau ilmul yakin, apalagi kalau sudah ainul yakin, apalagi kalau sudah hakul yakin, jangan mikir lagi. Ini sudah ngejos, ini sudah jalan. Tapi nanti, sekarang sih, ya belum lah. Ya harus berpikir, sekarang harus mengkaji, cari ilmu. Ya ini tahapan ini yang harus kita lalui ini. Ya capek-capek inilah nanti ada anunya, ada imbalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipikir ini semua nggak ada imbalannya, pasti ada imbalannya. Itu saya kira. Baik, saat ini bagaimana dengan dosa-dosa yang kita mintakan ampunannya? Apakah akan terhapus? Sedangkan ada ayat yang artinya semua keburukan sekecil apapun pasti akan diperlihatkan. Ya, tadi kan saya sudah bilang bahwa kebaikan sebagaimana keburukan itu bertumbuh sebagai ekosistem. Jadi gambaran ya, ini bukan nanti nanti ini kan pembahasannya sebetulnya di tempat lain. Tapi kebaikan sebagaimana keburukan itu kayak sebuah ekosistem. Ekosistem ini nanti akan ditimbang mana yang lebih berat, mana yang akan nanti kelak. Di mana manusia itu, si hamba itu layak berada. Di habitat ekosistem yang mana dia lebih layak berada. Kelak di alam keabadian itu. Sedemikian sehingga bahkan kalau manusia melakukan keburukan, tapi di satu sisi dia melakukan kebaikan, ya nanti ditimbang. Nah, yang menarik Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghapuskan keburukan kita. Sementara kebaikan nggak terhapuskan. Kecuali ada istilah habitat a'maluhum. Artinya kita sudah melakukan kebaikan, tiba-tiba ada keburukan yang menghapuskan kebaikan kita. Yaitu apabila kita klaim kebaikan-kebaikan kita ini hak kita, milik kita. Seperti, naudzubillah, iblis
ya sudah, habis semua, hangus. Itu kreditnya habis semuanya. Kredit dia, tabungan dia hangus. Menjadi justru bala dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena dia mengira ini saya dong, saya yang capek, saya yang dari mulai kecil ibadah sama Allah, dari mulai kecil belajar agama, naudzubillah min dzalik, saya ini orang hebat, saya anaknya orang soleh. Ini habis. Wassalamualaikum warahmatullahi naudzubillah. Orang ini amal ibadahnya jadi abu, habaan mansura. Ini yang tidak boleh terjadi, naudzubillah. Nah sebaliknya, orang berbuat baik, tapi dia punya kerendahan hati. Merasa bahwa kebaikan ini, ya Allah, alhamdulillah, setiap kali dia bisa berbuat baik, dia syukur, alhamdulillah, ya Allah, aku telah engkau tunjukkan jalan menuju kepada kebaikan ini, terus berbuat baik lagi sedikit, ya Allah, alhamdulillah, engkau telah tunjukkan aku untuk melakukan kebaikan ini, dan engkau beri aku kemampuan, ya Allah. Coba lihat itu hadis-hadis atau doa-doanya imam-imam kita, terutama Imam Ali Zainal Abidin dalam Sahifah Sajjadiyah. Coba lihat. Bahkan dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah memberiku kemampuan untuk bersyukur kepadamu. Coba. Jadi semua ini dikembalikan kepada Allah. Bahkan kalaupun aku bisa bersyukur, itu karena engkau yang memberikan aku kemampuan untuk bersyukur. Karena syukur itu sendiri adalah sifatmu yang kau pinjamkan kepadaku. Ini semua dikembalikan kepada Allah. Yang begini, berlipat ganda terus ini. Ini nggak ada habis-habisnya. Ini terus. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dalam tanda petik ditantang oleh manusia dengan menyatakan bahwa engkau yang mulia, ya Allah. Oh, kalau Allah dipuji seperti itu, Allah akan memberi kita kredit. Manusia aja kalau dipuji senang, apalagi yang layak dan memang hanya dia yang layak dipuji. Kalau dipuji ya pastinya senang dan akan memberi. Itu ya. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini mengingat perkataan Imam Ali bahwa langkah awal seorang bermakrifatullah adalah dengan mengenal dirinya sendiri. Apakah yang dimaksud adalah dengan meruntuhkan ego diri seperti yang Ustadz maksud? Ya, kalau yang saya tahu perkataan Imam Ali itu kan begini, awwaluddin ma'rifatullah, itu yang saya tahu ya. Jadi awal agama adalah ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, siapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya, ini benar. Nah, bagaimana dia mengenal dirinya? Ya, itu caranya dia mengetahui bahwa dirinya tidak ada apa-apanya, bukan apa-apa, dirinya ya kosong, nol, palsu. Pada saat dia mengenal dirinya dengan cara itu, maka dia secara otomatis mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai yang sejati, yang hakiki, yang hak, yang benar, sementara dirinya palsu, dirinya hanya bayang-bayang sebagaimana yang dikatakan oleh kalimat-kalimatnya A'immah adalah bayang-bayang. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Husain dalam doa Arafah, madza faqada man wajadak wa madza wajada man faqadak. Apa yang kehilangan apa orang yang telah menemukanmu ya Allah, dan menemukan apa orang yang kehilanganmu. Artinya ya engkau sebetulnya. Kalau orang telah menemukan Allah, dia tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Bahkan dia tidak kehilangan egonya karena egonya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Humaini tadi. Kalau dia rontokkan keakuannya, artinya dia itu seorang individu mengatakan kepada egonya, kau bukan siapa-siapa, maka secara otomatis yang akan tegak di dalam dirinya adalah penciptanya yang hakiki. Ini ajaib, memang ini kayak semacam paradoks. Kok bisa begitu? Ya memang begitu caranya. Caranya manusia menghamba adalah dengan mengakui Tuhan. Ketika dia mengakui Tuhan, akunya jadi hilang. Yang ada adalah akunya sang Tuhan, sang Tuhan. Maka dari itu dia harus mengakui Tuhan dengan cara menghilangkan aku. Tapi kalau dia mengakui aku, berarti dia tidak akan menuhankan Tuhan. Ini sudah otomatis. Semantikanya begini, logikanya begini. Oleh sebab itu kadar kesempurnaan ibadah yang tidak lain adalah menuhankan Tuhan, kadarnya setingkat dengan kesadaran kita mengatakan bahwa aku itu bukan apa-apa. Jangan dituankan.
jangan dihebat-hebatkan, jangan dipuji-puji, jangan disempurna-sempurnakan. Nah itu sebetulnya apa itu tadi adab pertama dalam ibadah, termasuk dalam sholat ini. Sebenarnya ini kembali kepada ini. Jadi menghilangkan, jadi fokus pada menuhankan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, fokusnya ke situ. Dan meniadakan, menghinakan, merendahkan si diri, si akunya hamba ini.